kita akan lebih mudah gitu ya, sehingga, tersistem dengan baik dan setiap UMI daerah nanti akan sangat terbantu dengan program ini tanpa harus nanti kehilangan data dan sebagainya. Untuk itu teman-teman, langsung saja ya, saya akan, share terkait dengan, apa yang menjadi materi kita pada, siang hari ini. Ya, pertama mungkin saya pengen, menyampaikan terkait dengan, eee, etasyeh ya. Ini Ustadzah terlihat di sini? Di tampilan sudah terlihat atau belum? Sudah. Oke, Sudah, sudah Ustaz. jelas ya? Sudah, Ustadz. Suara saya juga jelas? Jelas. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, terkait dengan program ini, eee, ini adalah alur bagaimana nanti ke depan ketika kita sudah melaksanakan tashe, itu kita diminta oleh UMI Foundation untuk bisa mengikuti prosedur-prosedur terkait e-tashe ini, teman-teman. Ya, yang pertama, langsung saja ya, 1 bulan sebelum hari H gitu ya, eee, kita dari UMI daerah itu membuat ajuan ya, membuat ajuan kegiatan. Di mana tentunya di dalam SIM UF yang, biasa kita lakukan di dalam, admin kita ada SIM UF kita masing-masing. Kemudian setelah itu, 2 pekan sebelum hari H, nanti setiap kita pengurus UMI daerah akan share informasi, kode, plus link pendaftaran tashe ke calon peserta. Jadi pertama kita buat ajuan, setelah kita buat ajuan kita sudah punya kodenya gitu ya, sudah punya linknya, dan dari link itu nanti akan di-share kepada peserta. Nah, kemudian setelah itu, peserta nanti akan daftar menggunakan link tersebut ya, dan menggunakan kode tashe. Sehingga tidak boleh sembarangan gitu ya, yang berhak mengikuti, kegiatan tashe nanti adalah peserta yang sudah, mendaftar dan, menggunakan link itu ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk calon pesertanya ya. Kemudian berikutnya, H-1 ya, nanti, atau pas hari H gitu ya, ketika, kegiatan tashe dilakukan, pentashe atau trainer yang bertugas input penilaian peserta dan menentukan kelulusan. Pada saat nanti sudah, apa namanya, eee, melakukan tashe di daerah kita masing-masing, itu pentashe nanti masuk ke dalam, akunnya masing-masing dan kemudian melakukan, eee, input ya, apakah terbagi menjadi 2 ya, apakah, yang ikut tashe ini adalah lulus atau remedi gitu ya. Kalau lulus, maka nanti akan terbit surat keterangan tashe dan dikirim otomatis ke WA peserta. Jadi tidak perlu lagi teman-teman nanti, nulis-nulis gitu ya kayak, kemarin, sehingga kertasnya hilang gitu ya, tetapi ini akan sudah otomatis ketika lulus nanti akan ada, tertulis di situ, lulus tasheeh kayak gitu ya. Bagaimana jika seandainya remedi? Nah, jika seandainya remedi, maka, belum lulus gitu ya, maka peserta melakukan ujian ulang kayak gitu ya. Nah ini, penting untuk kita nanti bisa mengikuti prosedur ini sehingga, proses tasih kita ini lebih standar dan lebih sesuai yang diharapkan oleh MUI Foundation. Nah, terkait dengan, alur ini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya? Sudah jelas? Cukup, Nah, Ustadz. sekarang kita Ya, lanjut Ustaz. ya. Nanti saya jelaskan dulu kalau misalnya nanti pengen, praktik, nanti ini dia lebih lengkap ya teman-teman. Nanti, sekarang kita mulai dari yang pertama ya, bagaimana cara ajuannya. Yang pertama adalah membuat ajuan kegiatan melalui akun UMDA atau Korda. Jadi yang membuat, ajuan itu adalah, tim yang ditunjuk di SIM UF,
oleh umi daerah yang sudah ada sebelumnya gitu ya, terus kemudian atau oleh pengurus UMDA atau Korda, terus kemudian, serta kirim pemberitahuan tanggal tasheeh dan kode tasheehnya, ya seperti ini nanti teman-teman. Nah gitu ya, ini terlihat videonya ya. Jadi seperti biasa nanti umi daerah masuk gitu ya, di dalam link ini itu, sudah masuk di dalam sudah ada tasheeh, ya ada manajemen di sini dan dari manajemen itu ada tulisan tombol tambah ya di sini ya. Di pojok ini ada tambah, terus diisi mulai dari tanggalnya gitu ya, terus sampai kepada, tanggal kegiatannya kapan, trainernya siapa, tanggalnya kapan, itu diisi teman-teman. Nanti, setelah selesai, ya ini dipilih, tanggal kegiatannya. Tolong tanggal kegiatan ini tidak boleh, salah gitu ya, karena nanti itu akan menjadi, kunci masuknya para peserta yang akan mendaftar. Nah, ini boleh dikasih keterangan apa di sini gitu ya. Kebaca nggak di situ? Atau kecil? Tidak tidak terlalu kecil, Ustaz, terlalu kecil. Ya, artinya keterangan itu jika diperlukan. Jangan lupa simpan ya, jangan setelah itu, setelah melihat ini, nanti ini akan ada kode otomatis teman-teman di sini, ya. Akan ada kode, nah ini, setelah masuk, ya, nanti, ini akan tercatat di SIM UF, di kegiatan tasheeh, dan ini kodenya nanti yang dibagikan, ya. Kode ini dibagikan kepada nanti, peserta, gitu ya. Setelah itu nanti, itu akan dibagikan ini contoh seperti ini, contoh ininya ya, pengumumannya. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi, nanti akan, mi daerah apa, peserta itu akan mendapatkan informasi seperti ini, ya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kegiatan" afwan ya, ini kok jadi begini, saya aduh, nih, ini ya, untuk calon peserta tasheeh, tanggal kegiatan tanggal berapa, terus kemudian kodenya apa. Nah, nanti langsung mereka masuk link di sini teman-teman, ya. Setelah ngopi link pendaftaran ini tinggal klik aja mereka dan masuk gitu ya, seperti itu. Jadi, sekali lagi yang membuat akunnya itu adalah kita atau, tim, admin di daerah. Terus setelah itu, setelah membuat akun itu, di-copy kodenya dan juga, apa namanya, di tanggalnya itu nanti akan, serta link pendaftarnya di sini tinggal klik dan langsung masuk kepada pesertanya, masuk kepada, tasnya masing-masing. Cukup? Berikutnya, setelah itu untuk admin aman ya? Insyaallah, Ustaz. Oke, sudah aman lah, pada admin udah canggih-canggih semua. Kalau ketuanya agak loading, tolong dipanggil ya ke adminnya ya. Iya, Ustaz. Ustaz, aku agak loading biar adminku aja gitu ya. Berikutnya teman-teman, kan tadi peserta sudah masuk ya. Kita masuk kepada bagaimana peserta, nah yang tadi sudah punya link, peserta masuk lewat tadi link tadi kan. Nah, masuknya peserta tadi itu adalah masuk kode ke kode TASE tadi ya, ada kode TASE di sini, plus tanggalnya. Kalau salah memasukkan tanggal kegiatan itu tidak akan diterima ya. Jadi jangan salah ketika nanti peserta masuk ke dalam, link ini, pastikan bahwa, kodenya sudah benar dan juga tanggal kegiatannya sudah benar baru di-login, ya seperti itu. Nah setelah itu teman-teman, nah ini contoh ya, masuk. Nah, ini kalau gagal ulangi lagi, biasa kan ini se-Indonesia ya, ini ada gagal gitu ya, atau bisa jadi nanti setelah itu teman-teman, masukkan lengkap ya, nama lengkapnya siapa dan sebagainya. Jadi sudah tidak manual lagi, tetapi teman-teman, nanti peserta sendiri yang mengisi. Sehingga menghindari kesalahan-kesalahan dalam menulis nama, karena nanti yang menulis ini adalah peserta sendiri, ya. Begitu, terus kemudian diisi sampai nama gelarnya, jenis kelaminnya, kayak gitu-gitu ya. UMI daerahnya daerah mana, pendidikan terakhir, tanggal ini nggak jelas ya ini ya. Nomor WA-nya jangan lupa, karena teman-teman, nomor WA ini akan menjadi, username-nya nanti ya. Jadi tidak akan itu akan menjadi password masuknya, salah satunya adalah nomor teleponnya ini, nomor WA-nya ini. Berikutnya, ya.
Jadi dilengkapi ini data yang sudah tersimpan ini. Nah, dan berikutnya nanti cek lembaganya mana gitu ya. Karena ini sudah terdata semua di lembaganya, tidak perlu mencatat sendiri gitu ya. Karena semua yang ada menggunakan metode UMI itu sudah ada di SIMOF, tinggal dicari apa namanya, nama lembaganya. Kemudian bagaimana kalau seandainya tidak ada lembaganya gitu ya. Nah, nanti namanya tidak ada setelah dicari-cari, ke sana kemari nggak dicari nggak ada, langsung saja bisa tambah nama lembaga di situ ya, Ustazah. Nah, gitu. Nah, ini ya. Nanti misalnya nggak ada nih, tolong dia nanti tugasnya kalau memang nggak ada, memasukkan nama lembaganya itu nama lembaga apa, daerah mana, Balikpapan atau apa gitu ya. Terus jenjang pendidikannya apa, terus lengkap sampai terakhir, jangan lupa nanti terakhir di simpan gitu ya, tambahkan lembaga. Ini teman-teman bagi yang baru mau menggunakan atau baru bergabung, bisa menggunakan nama lembaga tambahkan lembaganya sendiri. Nah, setelah disimpan, nah baru dicari nanti ya. Dicari lembaga yang tadi, itu biasanya ada yang paling atas. Nah, baru jangan lupa itu ya, jangan lupa disimpan. Gitu kira-kira untuk terkait dengan peserta yang baru gabung gitu ya. Nah, setelah itu selesai, nanti akan ada tulisan begini, pendaftaran tasheh ya. Berarti sudah resmi nih, sudah ya. Nah, begitu ya kira-kira. Cukup untuk peserta? Lanjut ya. Betul, Ustaz, mungkin bisa bertanya sedikit yang Iya, masalah Ustaz. lembaga ini, Ustaz. Ini kan yang lembaga kita kan banyak yang termasuk yang dari Qiraati atau dari Iqra itu kadang-kadang banyak yang kami ikut itu untuk di TASE, untuk ikut sertifikasi. Nah, itu lembaganya kan nggak ada, statusnya umum. Nanti gimana cara penulisannya, Ustaz? Kalau yang dari Nah, umum ini. yang umum bisa dilewati ya Ustazah Putri? Untuk yang umum Ustazah? Ya bisa Ustadz, nggak perlu diisi itu nama lembaganya. Iya, gitu ya. Malik, permisi. Itu Oke. untuk supaya tampilannya lebar, gambar yang di sebelahnya YouTube itu bisa diklik biar tampilannya satu ini ya itu Oh gitu ya? Ustadz. Masya Iya. Allah. Thank you, Makasih Ustadz. Ustazah. Iya, sami-sami. Jadi tadi gitu ya Ustadz Ahyar, kalau misalkan dia dari umum Ustadz, terus kemudian dia nggak punya lembaga, kecuali lembaganya memang menggunakan UMI, itu boleh ditulis tambah lembaga ya. Tapi jika memang umum, ya sudah dilewati saja ya. Seperti begitu kira-kira. Cukup Ustadz? Iya, Ustaz. Oke, makasih. Lanjut ya teman-teman. Ini masih banyak loh ini. Berikutnya adalah sekarang masuk kepada input hasil setelah daftar, nanti ada masuk input peserta melalui akun trainer masing-masing. Jadi peserta ujian ya. Sekarang ujiannya bagaimana Ustadz? Nah, ini kita lihat bagaimana pada saat ujian. Nanti trainer, ini yang trainer yang mengisi ya. Yang ini karena setelah nanti ditugaskan siapa trainernya, itu akan otomatis trainer itu kan setiap trainer kan sudah punya akun ya. Nah, itu nanti trainer boleh masuk kepada akunnya masing-masing, terus nanti akan terjadi seperti ini teman-teman. Nanti di mana? Cek di Tasheh, baru ujian ya. Setelah ujian baru nanti akan kelihatan nih siapa yang mau kita uji. Nah, itu otomatis nanti di dalam akun kita itu trainer kita tinggal lihat ujian gitu ya. Tasheh ujian, setelah itu klik namanya gitu ya, siapa yang mau kita uji. Nah, ujian ini. Lanjut, setelah itu klik ujian. Nah, pada saat ujian ini akan kelihatan mana yang hasil tasnya gitu ya. Jilid 1, jilid 2, gorib atau lulus kayak gitu ya. Nanti silakan langsung diisi. Catatan kesalahannya apa? Nah, ini kita hebatnya sekarang ini tidak perlu catat-catat lagi teman-teman, tinggal klik apanya yang jadi masalah dia. Belum terampil kayak centang gitu ya. Silakan sesuai dengan ininya kebutuhannya. Atau
Ustadz, nggak ada catatan di sini semua Ustadz, kayaknya baru nih kesalahannya. Boleh nanti tambah catatan ya, seperti itu. Serta nanti jangan lupa ini dicek kan di sini ada penilaian tadi ya. Penilaian tadi ada lulus atau tidak kayak gitu ya. Terus kelulusannya bagaimana? Pilihannya rekomendasinya apa? Lulus atau ngulang ya? Tahsin ulang atau tahsin ulang atau tahsin intensif atau ikut ini silakan gitu ya, ikut sertifikasi atau gitu. Yang jelas di dalam rekomendasi itu nanti trainer itu harus mengisi penilaiannya di sini dan juga kelulusannya di sini. Gitu ya. Dipilih, lalu kalau ya yakin simpan gitu kira-kira. Ini tugas trainer. Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman. Nanti surat keterangannya itu langsung otomatis masuk di dalam bisa kelihatan di sini di dalam anunya trainer ya, akunnya trainer. Nah, ini seperti ini diklik. Nanti surat ini boleh di-print atau dikirim atau di-save as sebagai PDF. Kalau mau di-print silakan tinggal Ctrl P gitu ya, Ctrl P terus kemudian berarti print baru nanti di print itu ada pilihan mau di-print berarti tinggal print saja, kalau mau di-save as silakan dipilih di sini nanti, kayak gitu ya. Ini teman-teman, kalau di-save tinggal di-save aja, tinggal dipilih mau ditaruh di mana gitu ya destination-nya. Nah, ini insyaallah lebih mudah teman-teman, tidak perlu ngetik-ngetik lagi. Nah, pentasihnya nanti siapa, itu nanti kan sudah otomatis ya, sesuai dengan nama pentasih, di mana ini dari ajuan tadi. Ada ajuan dari oleh UMI daerahnya, sehingga siapa yang menguji di situ akan kelihatan otomatis. Ya, tadi Ustadz Basuki yang menulis. Nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, gitu ya. Ya, bagaimana? Cukup terkait dengan trainer? Stop sih. Berikutnya lanjut. Masih ada yang bocor Ustadz Malik, Ustadz Agus kayaknya. Agak ini kayak gini terus, Ustadz. Setiap akhir tuh begitu, Ustadz. Iya kan? Setiap akhir video kok begitu tuh ya. Apa? Nah ini kan gitu otomatis nih. Ini gimana kembalinya tadi? Saya. Nah, berikutnya teman-teman, kita masuk kepada kelihatan ya? Dari Ustadz Agus Pri Ustadz yang Ustadz Agus Pri kayaknya nggak di mute. Minta tolong Ustadz Agus. Oh ya. Izin Ustadz Agus sambil ngisi sambil di mute ya. Nah ini kayak gini. YouTube saya itu begini. Gimana caranya ya? Dia setelah selesai acara itu pasti ada gini. Oke lanjut ya. Itu tadi cara inputnya. Inputnya kalau bisa lewat trainer, sekali lagi, yang mengisi hasil tasnya itu lewat trainer, tolong teman-teman jangan lihat ini ya. Lihat yang lain gitu ya. Iya, Terus atau oleh akun UMI daerah. Ustadz trainernya gaptek Ustadz gitu ya. Nggak punya akun gitu ya. Bukan nggak punya akun itu. Boleh dibantu oleh UMI daerah. Bagaimana caranya? Seperti tadi teman-teman. Masuk ke SIM UMI daerah, ya, UMDA gitu ya. Terus passwordnya silakan diisi. Oh ya, lupa tadi. Nah, setelah itu nanti di tase ujian ya. Nah, ini sudah ada kodenya. Siapa? Langsung ya dibuka. Nah, misalnya siapa tadi? Wibi gitu ya. Ya, nanti seperti tadi dipilih jilidnya. Ini dibantu nih. Ini contoh kalau dibantu oleh admin. Ya, seperti tadi hasilnya. Ya diisi apa saja catatannya, lulus atau tidak gitu ya. Kalau lulus apa catatannya boleh ditulis gitu ya. Atau jika tidak ada boleh ditambah seperti yang tadi ya, mirip. Jangan lupa nanti di sini kelulusan apa lulusnya. Jadi jangan lupa sebelum di-save setelah penilaian itu pindah ke sini ya.
kelulusan ini? Nggak Ya. berdasarkan Ya, apa di HP ada bisa. jika ada catatan kesalahan lain bisa diinput dengan klik Masing-masing. tambah catatan itu ya. Misalnya kurang boleh ditambah di sini ya. Nah, gitu ya. Baru di-cancel atau dihapus dan sebagainya. Terus simpan, jangan lupa. Jangan lupa ini juga kelulusan diisi tadi, ya seperti itu. Nah, ini kelulusannya apa? Rekomendasinya apa? Ngulang, remedi atau tadi ya. Baru disimpan teman-teman. Yakin? Oke, gitu. Jadi ini yang versi akun admin daerah ya. Sama tadi keterangannya tinggal lihat. Jadi ini supaya adminnya tidak terlalu ini teman-teman, tidak terlalu repot, ini sebaiknya langsung boleh diisi oleh trainer masing-masing karena sudah sesuai dengan misalnya job description. Gitu ya. Jangan lupa ini di-save atau di-print, silakan sesuai dengan kebijakan masing-masing di daerah. Tinggal dikirim ke peserta nantinya ya, masing-masing peserta. Oke, selesai. Depan menambahkan Ustadz Malik. Monggo Ustadz. Jadi setelah tadi dilakukan penilaian oleh pentas C yang ada di UMI daerah dan sudah di-save atau disimpan gitu ya, maka secara langsung hasil tas C tadi akan diterima di HP masing-masing Ustadz. Oh iya betul. Ya, jadi hasil tas C tadi lulus atau remedi tadi itu tidak manual tapi langsung terkirim di HP yang ada di peserta masing-masing Ustadz. Menambahkan itu ya. Siap Ustadz. Monggo langsung. Lanjut. Jadi teman-teman enaknya yang sekarang itu tidak 1 year later gitu ya, baru kelihatan anunya, tapi langsung otomatis gitu ya. Enaknya begitu teman-teman. Cukup ya. Jadi ini tadi terkait dengan tutorial e-tasheh teman-teman. Sesi ini cukup ya. Kalau lanjut, kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita masuk ke e-sertifikasi. Atau menegaskan ke peserta ya Ustadz ya, biar nggak Monggo Ustadz. e-tasheh ini sebaiknya digunakan untuk peserta yang memang hasil tahsinnya sudah dinyatakan selesai dan akan ditasheh akhir gitu Ustadz. Baru menggunakan e-tasheh ini. Kalau awalan-awalan yang masih sifatnya pemetaan gitu ya, maka itu sebaiknya manual saja, tidak usah pakai ini gitu ya. E-tasheh ini digunakan buat peserta yang sudah tahsin dan mau sertifikasi gitu ya, maka hasil tasheh hasil dari tahsin tadi ditasheh ulang baru masuk ke E ini. Karena harapannya setelah tasheh ini rekomendasinya langsung sertifikasi gitu Ustaz. Oh, betul Ustaz. Tasheh awal yang rekomendasinya baru akan masuk tahsin begitu, bukan begitu ya. Jadi ini tasheh akhir lah bahasanya, yang hasil tahsin sudah selesai dan akan masuk ke sertifikasi perlu dilakukan tas akhir. Kira-kira begitu Ustaz Malik. Betul Ustaz. Jadi itu juga menghindari yang numpuk-numpuk terlalu banyak ini nanti hasilnya Ustaz ya. Yes, jadi kalau penting juga. diperintahkan dilakukan secara manual aja, iya. Betul. Jadi kayak tashih massal gitu ya Ustaz. Mungkin Ya, manual karena banyak yang umum dan sebagainya gitu ya. betul. Tapi ini yang sifatnya yang sudah siap tahsinnya memang untuk yang sertifikasi dan sudah ada kemungkinan dijamin oleh pentasehnya atau oleh trainernya itu mungkin yang masuk ke sini Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Cukup teman-teman untuk tas ini. Lanjut Bisa ya. untuk Ustaz ya, bisa untuk tasih tahfidz juga ini ya. Sementara menunya untuk tasheh tartil dulu saat Agus. Nanti dalam perkembangannya kalau ini sudah beres, baru nanti akan dimunculkan untuk tasheh tahfidz dan tasheh turjuman gitu ya. Ini sementara untuk tartil dulu. Gitu Ustaz ya. Sabar ya. Untuk tartil turjuman sama tahfidz insyaallah next. Yes. Next year. Next year apa next? Kapan-kapan lah kayak gitu ya. Oke lanjut ya teman-teman ke tutorial e-sertifikasi. Nah, yang pertama alurnya Hamin 1 bulan gitu ya. 1 bulan sebelum pelaksanaan lagi-lagi
UMI daerah atau admin daerah membuat akun, buat ajuan ya, membuat ajuan seperti tadi, seperti TASE teman-teman. Jadi buat dulu di mana di sertifikasi ada akunnya sendiri situ ya. Kemudian 2 pekan sebelum acara nanti pengurus UMI daerah share informasi. Jadi 2 pekan sebelumnya sudah ada share informasi kode pas link pendaftaran sertifikat ke calon peserta, sertifikasi ke calon peserta. Seperti tadi ya. Lagi-lagi setelah membuat baru kemudian sudah ada kodenya, terus kemudian sudah ini baru di-share ya. Kemudian calon peserta bagaimana? Peserta daftar menggunakan link pendaftaran dan kode seperti tadi ya teman-teman. H-3 3 hari sebelum kegiatan verifikasi calon peserta oleh siapa? Oleh akun UMI daerah. Apa yang dilihat? Salah satunya sudah benar nggak sih hasil tasihnya itu? Jika dia apa nggak ada kok dia pura-pura ikut dan sebagainya itu nggak sesuai maka boleh ditolak dan sebagainya. Informasi username dan password peserta yang lolos verifikasi via WhatsApp. Sekali lagi tadi disampaikan oleh Ustaz Media juga dikuatkan bahwa lulus atau tidaknya itu sudah dikirimi otomatis via WhatsApp. Ya, kemudian oleh admin WhatsApp terkirim otomatis, teman-teman. Terus hari H kegiatan berlangsung melakukan update data diri. Jadi nanti pada saat hari H peserta ini melakukan update data diri. Absensi 3 hari itu nanti sudah harus ngisi gitu ya. Tapi nggak langsung 3 hari, tapi per hari gitu ya tetap. Input pretest hari pertama, post-test hari ketiga. Terus input instrumen trainer itu di hari ketiga biasanya diisi setelah 3 hari selesai sertifikasi. Kemudian berikutnya hari ketiga penentuan kelulusan kan ya. Nah, siapa yang menentukan? Oleh trainer ya yang bertugas. Akun UMDA atau Korda atau akun trainer yang bertugas itu berhak memutuskan apa namanya peserta ini lulus sertifikasi atau harus mengulang dan sebagainya gitu ya. Kemudian H-1 atau H+1 ajuan penerbitan sertifikat oleh UMI daerah melalui JIFOM. Nanti akan ada JIFOM sendiri sudah gitu ya. H+1 setelah ajuan sertifikat terbit dan siap cetak. Ya, cetak sertifikat oleh UMI daerah atau Korda. Enaknya sekarang begitu, teman-teman. Jadi yang cetak sertifikat sudah UMI daerah atau Korda. Peserta menerima cetak sertifikat dan file sertifikat ya. Sekali lagi cetak sertifikat adalah akun UMDA atau Korda, file sertifikat di akun peserta. Nanti seperti itu. Ini ya terkait dengan alur sertifikasi. Mari kita lihat. Jadi seperti ini ya. Nanti di SIM UEF ini di menu sertifikat itu seperti ini teman-teman. Ya, jadi nanti ada langsung sudah ada sertifikasi di sini, sertifikasi guru gitu ya. Di sertifikasi ini. Terus kemudian ketika diklik nanti itu akan ada tombol-tombol seperti ini. Ya. Ada seperti ini ya, ada manajemen di sini ya. Nah, ketika nanti diklik baru nanti ditambah ya. Tambah ya. Jadi klik ini di pojok sini ditambah apa tambahnya? Sertifikasi. Ya, ajuan sertifikasi tadi. Kemudian setelah itu, setelah ditambah, nah bagaimana cara nambahnya? Isi form. Nah, nanti setelah ngisi ini umdahnya mana, itu kodenya akan otomatis nih. Kode akan otomatis, UMI daerahnya antum isi, terus kemudian tanggal acaranya berapa, tanggal berapa, tempatnya di mana, koordinator trainernya siapa, trainernya siapa. Misalkan ada 3 orang, boleh diisi semua ya. Polanya teman-teman, polanya 40 jam, 40 gitu ya, 40 JP kita kan ya. Di sertifikasi itu kan 3 hari ya. Kalau kita hitung itu 40 JP, 40 di sini. Jangan lupa setelah itu disimpan ya. Ini cara mengajukan ini ya, isi form ya, cara ngisi form. Pola ujian isi angka 40.
Kemudian yang kelima, lanjut ya, kegiatan yang diinputkan sudah masuk ke dalam list dan pengurus UMDA share informasi pendaftaran. Lagi-lagi seperti tadi waktu tasnya, langsung di list, apa namanya, diambil ininya, kode-kodenya ini ya. Nah, kode sertifikasinya diambil, kirim. Ini kan pesertanya kan nanti kelihatan ke sini ya, teman-teman. Pemi Pasuruan misalkan yang ngisi. Nah, setelah itu akan terlihat di situ kegiatannya sudah ada berapa orang kayak gitu ya, yang sudah masuk, PJ-nya siapa. Nah, nanti pengurus UMDA atau Korda mengirim chat WhatsApp. Nah, ini seperti ini contohnya teman-teman. Dengan format Assalamualaikum, simpel aja ya. Gitu ya. Sama dengan tasnya tadi ya. Untuk calon peserta sertifikasi tanggal sekian sekian, nggak usah banyak-banyak, semoga Allah memudahkan langkah kita, nggak usah gitu ya, sudah langsung begini aja. Nah, nanti tinggal klik ini teman-teman. Tinggal klik, ya kan, baru atau dapat memanfaatkan informasi iklan di berbagai platform dengan mencantumkan, nah misalnya di, IG-nya statusnya atau, apa namanya, di TikTok-nya dan sebagainya silakan gitu ya. Sehingga peserta yang, ingin daftar tersertifikasi tadi, apa namanya, sudah tinggal, masuk klik dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, nah peserta mendaftarkan diri dengan input, nah tadi kodenya. Lagi-lagi yang berhak ikut itu adalah yang sudah mendapatkan kode ini dan tanggal kegiatannya harus sama, sehingga nanti dia masukkan ke sini, ya. Pendaftaran sertifikasi guru, setelah diklik ini akan keluar begini, masukkan kodenya dan tanggalnya. Ingat kalau salah tanggal tidak akan bisa dilanjutkan. Setelah itu, lanjutkan. Apabila calon peserta sertifikasi adalah peserta TASHE sebelumnya, cukup cek nama. Nah, ini. Kalau dia yang tadi yang sudah link dari sebelumnya TASHE itu dan sudah lulus dan sebagainya, itu nanti tinggal cek nama. Nah, ini pendaftaran, nanti di sini nanti pilih pendaftaran terintegrasi fitur TASHE. Berarti ini ya jalur yang boleh ikut versi yang sudah ikut TASHE tadi. Tulis namanya, cek, kemudian baru cari datanya. Ada atau tidak? Nah, kalau ada, langsung verifikasinya pakai nomor telepon. Supaya kelihatan ini orang beneran orangnya sendiri atau bukan sih. Atau pakai joki gitu ya. Nah gitu. Setelah itu teman-teman diverifikasi. Masukkan nomor teleponnya baru verifikasi. Input ulang nomor HP, ya sudah diinput ulang nomor HP-nya. Terus nanti akan isian begini teman-teman. Ya, namanya kan sudah ada ya namanya tadi, laki-laki dan sebagainya, tolong diisi, dipastikan lagi, ya seperti itu. Dan jangan lupa nanti kalau sudah, nanti ya fotonya, ini siapa yang coret-coret ya? Jangan lupa masukkan fotonya, surat keterangan tasnya, lampirkan, ya, diupload. Hafalannya berapa, pilih lembaga, bisa lebih dari satu. Ya, terus Ustadz nggak ada lembaganya, cari tambahkan lembaga baru, baru nanti pilih, terus kemudian simpan. Begitu teman-teman. Nah, jika pesertanya sertifikasi bukan peserta TASHE sebelumnya atau daftar baru, jadi tidak masuk TASHE tadi, maka pakai manual teman-teman. Ya, pendaftaran manual. Contohnya ini, ya ini gelarnya apa diisi. Berarti fotonya juga diisi, surat tasnya adalah bisa difoto. Berarti bukan yang e-sertifikat tadi, tasnya, tapi yang lembaran tadi yang sudah difoto, masukkan sini dan sebagainya. Simpan. Selanjutnya, peserta menunggu informasi yang akan terkirim dari WhatsApp peserta yang sudah dinyatakan lolos untuk mengikuti sertifikasi. Nah, jadi ketika sudah diklik akan ada WhatsApp ya untuk ikut sertifikasi. Berikutnya, nah udah masuk ke akun lagi.
Ngecek, ngapain Ustadz? Nah, nih buka lagi akunnya Umi daerahnya, verifikasi gitu ya. Jika peserta sudah mendaftar, selanjutnya pengurus Omda atau Korda verifikasi calon peserta sertifikasi melalui akun Omda atau Korda. Nah, bagaimana caranya? Di sini masuk di apa namanya? Sertifikasi guru ya. Kemudian cek ini, verifikasi ini, siapa Fahmi ini, apa namanya? Eh ini seperti ini ya. Apa namanya? Kegiatannya ya, pesertanya ini dicek ya, pesertanya dicek. Ini trainernya Ustadz Fahmi, terus kemudian Ahmi Firmansyah, terus kemudian trainernya siapa saja, baru kemudian dicek verifikasi. Klik verifikasi peserta di kolom aksi. Ini di sini ya. Setelah diklik, nanti akan tampil kolom aksinya. Nah, akan seperti ini nanti setelah diklik. Kemudian klik terima atau tolak pada masing-masing peserta. Oh, ternyata setelah dicek ini datanya fiktif ini. Ini seharusnya perempuan kok fotonya laki-laki kayak gitu ya. Atau salah foto gitu ya. Nanti dipastikan di apa namanya? Dicek, diverifikasi. Nah, kalau setelah itu akan ada tulisan berhasil verifikasi. Sekali lagi tolong teman-teman benar-benar verifikasinya yang pas ya. Pengurus Umda, oh ini nggak bisa dipindah banyak. Ya, intinya seperti ini teman-teman. Ya, setelah itu, nah, setelah peserta diterima, otomatis akan terkirim username, password. Nah, ini akan menjadi akan mendapatkan chat seperti ini teman-teman. Selamat Muhammad. Nah, contohnya ya, username ini passwordnya Bismillah. Nah, silakan nanti bisa menggunakan ini peserta ini akan punya akun SIM UF langsung teman-teman. Jadi SIM ini akan menjadi SIM-nya dia sepanjang hayat kayak gitu ya. Kenapa? Sudah dapat username-nya, nomor teleponnya dan juga password-nya sudah dapat. Sehingga nanti akun peserta sertifikasi digunakan selama kegiatan sertifikasi berlangsung. Ini sudah dapat akun ya. Apa gunanya fungsinya akun ini? Pertama untuk absen peserta selama 3 hari. Yang kedua, ngisian pretest dan post-test. Jadi dalam kondisi itu semua, tidak ada lagi kertas-kertas ya, less paper nanti. Pengisian instrumen trainer, informasi sertifikasi, akun bisa diakses selamanya untuk kebutuhan akun guru Al-Quran. Nah, ini enaknya. Jadi kalau kita sudah daftar sertifikasi, guru tersebut akan punya akun atau ruang sendiri, rumah sendiri. Sehingga ketika nanti jadi trainer, sudah standar gitu ya, seperti itu. Berikutnya, proses akun peserta sertifikasi. Jadi sudah seperti ini ya, tinggal masuk sudah. Kan tadi sudah dapat kiriman password ya, seperti itu. Setelah peserta menerima pesan, mau masuk melalui link tadi ya. Linknya sekali lagi apa? Nomor teleponnya plus tadi Bismillah ya. Setelah itu akan masuk jadi seperti ini. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, apa tugasnya? Nanti absensi, tinggal klik-klik saja gitu ya hari pertama. Kalau hari pertama absensinya sesi 1, ya, kemudian hari kedua sesinya sebagainya. Nah, nanti silakan isi. Termasuk formulir pretest nanti ketika sudah diizinkan oleh trainer itu boleh mengisi pretest. Ustadz, bagaimana kalau langsung dikerjain proses? Nggak bisa gitu ya, karena harus ikut harinya. Dan teman-teman, jangan lupa di sini biasanya nanti akan keluar use your location. Your location itu nanti tolong dipilih yang paling atas. Kenapa? Ini menghindari peserta fiktif. Nggak ikut ujian sertifikasi, dia ada di Jogja gitu misalkan, dia dia absen. Makanya akan mendetek ini, benar nggak nih peserta ini ada di tempat ini. Sehingga lokasi itu akan otomatis akan mendetek peserta itu hadir atau tidak. Tidak boleh fiktif ya. Jika muncul permintaan lokasi wajib diisi, diklik apa? Allow will while visiting the site ya. Ya, ini versi Jokowi ya. Bahasa Inggris versi Jokowi. Allow while visiting the site gitu ya kira-kira.
visiting the situ gitu ya. Di situ. Jangan never ya. Kalau never bahaya nanti. Dianggap tidak fiktif nanti ya seperti ini. Berikutnya, nah ini klik tulisan nama peserta. Nah ini untuk absen ya. Nah nanti, nah ini salah satu fungsinya adalah tanda tangan juga sama. Jadi ketika nanti mengisi daftar hadir itu adalah dengan tanda tangan ya, gitu ya. Kalau seperti ini belum tanda tangan, kalau insert ini sudah tanda tangan. Nah, nanti tanda tangannya apa fungsinya ini? Untuk tanda tangan, data diri, informasi biodata peserta bisa diedit. Nah, enaknya di sini. Silakan diedit kalau mau ada namanya yang salah dan sebagainya. Bisa login peserta, bisa update password akun SIM web. Nah, bisa diupdate, boleh ya. Kemudian tanda tangan peserta wajib diupload atau buat. Ustadz, aku belum punya tanda tangan Ustadz. Boleh buat sini ya. Edit di sini. Nanti dibuat sendiri nanti. Kemudian tanda tangan peserta wajib upload atau buat ya. Kalau sudah ada tanda tangannya tinggal upload ya. Upload nanti ini upload tanda tangan. Kalau nggak punya tanda tangan yang matic gitu ya, buat pakai edit nanti di sini. Jangan lupa simpan. Lagi-lagi ini peserta nanti yang ngisi. Nah, berikutnya akan kelihatan seperti ini. Catatannya, peserta klik tombol absensi sesuai harinya dan sesinya. Tidak boleh langsung rapel gitu ya. Karena nanti yang tersedia sesuai dengan sesinya. Peserta mengisi pretest di hari pertama. Kemudian di hari ke-1 kegiatan. Peserta mengisi post-test di hari ketiga. Peserta mengisi instrumen trainer di hari ketiga kegiatan. Ini teman-teman. Berikutnya, mengisi soal pretest di hari ke-1. Jadi, tidak lagi kertas-kertas ya, langsung otomatis ngisi seperti ini. Jangan lupa kalau sudah ngisi, pretestnya simpan. Nah, berikutnya kerjakan post-test. Kalau sudah selesai, warnanya begini ya. Nah, kerjakan post-test nanti di hari keberapa? Ketiga. Lanjut, kalau sudah, jangan lupa simpan. Ustadz, soalnya sama nggak? Kita cek sama kayaknya. Berikutnya, nah ini juga tampilan saat sudah selesai absen selama 3 hari dan sudah mengerjakan pretest dan post-test. Tampilannya gini teman-teman. Nah ini sudah ada centang-centangnya ya. Nah ini berarti peserta ini sudah agak lengkap, tinggal isi formulir. Setelah peserta mengerjakan soal pretest dan post-test, mengisi formulir instrumen trainer. Nah ini tinggal klik-klik aja. Kemudian lanjut, jangan lupa nama trainernya. Ya siapa gitu ya nanti di sini. Jangan lupa klik simpan. Berikutnya, sertifikat sudah diterbitkan oleh admin pusat. Jadi kalau sudah lengkap begini, ya, sudah ngisi formulir dan sebagainya gitu ya. Hasil sertifikasi guru nanti dinyatakan lulus itu akan otomatis di sini. Kenapa? Bisa di-download sertifikatnya, download biodatanya, kayak gitu-gitu ya. Enak sudah. Sehingga ini menjadi simple dan enak gitu ya. Jika peserta hadir namun lupa belum melakukan absensi, bisa menghubungi trainer yang bertugas. Ustadz, aku itu sebenarnya hadir Ustadz, tapi nggak ngisi. Nggak lulus. Nggak, ya dikasih tahu, nanti dicek oleh trainernya. Ya, seperti itu. Berikutnya, melalui akun trainer yang bertugas. Nanti, trainer yang bertugas itu masuk ya sini ya. Ini trainernya juga ngisi. Ustadz, di mana alamat emailnya? Ya kan sudah punya masing-masing trainer. Nggak punya, tanya ke adminnya sendiri-sendiri ya. Nanti klik menu ujian, lagi-lagi di ada masing-masing akun di trainer itu nanti ada ujian. Ya, terus kemudian klik detail peserta, cek masing-masing peserta ini
Terus kemudian setelah itu, setelah diklik, nanti akan ketemu begini ya. Klik tombol SK Tashe untuk melihat hasil PDF Tashe. Dicek, diverifikasi, gitu ya. SK Tashe-nya benar atau tidak? Jangan-jangan tadi pakai SK Tashe-nya orang lain, palsu, ijazahnya palsu atau Tashe-nya palsu gitu ya, dicek. Klik tombol penilaian untuk menilai hasil tes. Nah, ini klik penilaian ya. Jadi ini tetap satu persatu teman-teman. Menilai ya. Nah, berikutnya, trainer yang bertugas bisa cek hasil pengisian pretest, cek nilainya benar atau tidak gitu ya, pretestnya bagaimana, post-testnya bagaimana, kemudian setelah itu trainer yang bertugas bisa cek hasil pengisian post-testnya juga. Ini nilainya berapa sih dia ini gitu ya. Nah, dari situ nanti setelah input penilaian, pengurus dan trainer menentukan sudah lulus peserta atau klik simpan. Nah, sudah dinilai gini ya. Baru yang pertama adalah klik cek box untuk keseluruhan atau pilih beberapa peserta. Ini kalau mau apa namanya keseluruhan, cek aja, klik aja. Nah, ini ya. Klik. Atau mau yang terpilih mau lihat siapa saja, tinggal hilangkan centangnya. Kemudian pilih tombol lulus atau remedi untuk menentukan lulusan peserta. Nah, ini silakan nanti yang tadi diklik-klik tadi, lulus atau tidak. Oh, ini 2 orang ini mau tak remedi karena dia sering menghilang. Datang nggak diundang, pulang nggak dijemput gitu ya. Sering hilang di hari ketiga. Ini remedi hari ketiga misalnya, silakan klik. Jangan lupa simpan. Kemudian pilih tombol lulus atau remedi untuk peserta yang lulus. Dari akun Umda, bisa klik sertifikat. Nah, ini misalkan dibantu oleh Umda ya. Setelah nomor sertifikat diterbitkan oleh admin UF. Nah, nanti akan ada seperti ini detail. Pengurus Umda Korda mengajukan penerbitan sertifikat seperti munakosya di link Google Form. Jadi tetap mengajukan penerbitan munakosya. Nah, gitu kira-kira teman-teman terkait dengan sertifikasi. Ada tambahan dari Ustaz Samidi atau Ustaz Putri atau ada pertanyaan? Atau sudah sangat difahami atau hilang semua ini? Silakan teman-teman yang sudah menyimak dan mungkin sudah melihat juga di tutorialnya, bisa ditanyakan hal-hal yang mungkin dirasa masih ada keraguan. Silakan teman-teman. Ya, mungkin saya Ustaz mohon izin. Silakan. Oke, Ustaz. Ustaz Ahyar. Ya, ini Ustaz pada waktu sertifikasi ini kan untuk absensi, untuk mengisi pre-test maupun post-test ya. Kemudian Mhm. tanda tangan di hari 1, kedua, ketiga. Ini pada waktu sertifikasi atau di luarnya Ustaz? Ini Oke, baik. untuk Pertanyaannya bagus pengiriman sekali. ini. Apakah diisi pada saat sertifikasi atau setelah 1 year later gitu ya? Iya. Nah, tentu teman-teman diisinya adalah pada saat hari H itu. Tidak boleh ngisi setelah one month later, setelah bulan sebulan. Karena itu tadi bukti, makanya tadi ada lokasi kan ya. Ketika absen itu benar-benar di lokasi, Ustaz. Dan tanda tangan juga harus sesuai yang ada di situ. Jadi gitu, Ustaz. Tidak setelah nanti aja, Ustaz. Nah, ini pentingnya kalau kita tertib administrasi. Tidak boleh ditunggu dan Mungkin sebagainya. apa Ustaz, mungkin masukannya mungkin apakah ini akan langsung diterapkan atau masih dikaji ini Ustaz? Soalnya pas kalau waktu sertifikasinya akan diterapkan otomatis peserta banyak, apalagi di kampung ya, seperti di Bontang banyak yang masyarakat termasuk kita sendiri yang nggak begitu paham, terutama di bagian mengoperasi dari sebagainya di sini, tanda tangan juga itu. Apakah tidak akan bermasalah nanti berwaktu sertifikasi? Sementara sertifikasi kan harus tetap jalan, Ustaz. Nah, mungkin Oke. pengisian ini sih ini yang timbul masalah nanti. Nah, kalau dipaksakan berarti nggak jadi sertifikasinya nanti acara sertifikasinya.
kalau di hari H itu. Nah, mungkin ini Baik, supaya dikaji ulang ya, termasuk prioritas ini kan itu lumayan untuk menjawab dan sebagainya. Ya mungkin kalau di hari itu kemudian nggak bisa terisi, kenapa peserta sibuk menerima materi-materi dari para trainer ya, dari pengisi. Mungkin itu, Ustaz. baik. Terima kasih Ustadz Ahyar. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan di beberapa daerah ya. Ustadz, daerahku itu no sinyal Ustadz. Terus susah kayak gitu-gitu ya. Jadi teman-teman nanti tentu ini kalau beliau sampaikan tadi bagaimana dengan daerah-daerah terpencil. Nanti bisa dibantu sebenarnya ya oleh salah satu admin yang jika memang sangat daerah itu sangat terpencil dan sebagainya, makanya salah satu syaratnya ketika nanti ini dilakukan teman-teman harus ada nanti kuota ya. Kuota, peserta kuota atau syukur-syukur kalau di beberapa tempat itu ada yang namanya WiFi gratis kayak gitu-gitu ya, WiFi di sekolah dan sebagainya, sehingga tidak lagi memikirkan kuota. Nah, bagi yang terkendala tetap eee, tetap ini diwajibkan Ustadz, namun tadi mungkin dibantu oleh satu orang atau salah satu admin nanti yang kuotanya ada atau yang punya akses penuh lebih baik terkait dengan internet sehingga tetap dibantu dengan peserta-peserta yang, terkendala seperti itu, Ustaz. Begitu kira-kira? Ada tambahan penguat Ustadz Samidi atau Ustazah Ya, Putri terkait dengan sinyal-sinyal ini? Monggo, baik Ustaz. Ustaz Malik, Ustaz Ahyar, kita husnudon dulu ya Ustaz ya. Ke depan ini acuannya dipakainya adalah acuan nasional Ustaz ya, bukan acuan yang di Muara Badak Iya. atau di pelosok desa gitu ya. Artinya yang Muara Badak atau yang pelosok desa itu kondisi-kondisi khususon gitu Ustaz. Tapi yang kita akan rancang ini adalah standarnya adalah standar nasional di mana peserta punya HP dan seterusnya gitu Ustaz ya. Adapun nanti jika kondisi-kondisi tertentu seperti peserta yang ada di Muara Badak, pelosok gitu ya, yang mereka nggak punya HP misalnya gitu ya, ya nanti akan difasilitasi atau bisa dibantu oleh panitia Ustaz dalam hal ini. Gitu Ustaz ya. Intinya sistem ini dibuat untuk memudahkan bagaimana mekanisme sertifikasi itu untuk lebih simpel, datanya langsung masuk ke pusat, sertifikat langsung bisa diberi oleh daerah, begitu Ustaz. Adapun nanti ketika kok di kondisi tertentu ada kendala, ya nanti akan dibantu oleh panitia, baik itu dalam hal pengisian tanda tangan dan seterusnya. Itu nanti mohon panitia atau panitia pelaksana dalam kegiatan ini adalah Umi Daerah atau Korda yang nanti akan memfasilitasi buat peserta-peserta yang masih seperti yang ada di pelosok-pelosok tadi Ustaz. Begitu kira-kira Ustaz Malik untuk Baik, membahas hal ini. terima kasih Ustaz Samidi. Jadi ini menyambut AI Ustaz. Kalau kita nggak kenal AI nanti bahaya nih guru Al-Qur'an nih gaptek semua kayak gitu ya. Tapi tetap tadi kata Ustaz Samidi, kita tetap bisa memfasilitasi. Makanya diundang adminnya antum ke sini nih supaya nanti bisa membantu hal-hal yang dikendalakan seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Tumpang. Cukup ya? Ada yang Saya lain? Ustaz. Masih banyak loh ini. Ada 2 Ada materi Ustaz lagi. Agus, monggo Ustaz. Ya, Enggak Ustaz ya Tegus. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mungkin Ustazah Putri ya. Mau tanya, ini terkait dengan bagaimana input jika tasih sudah kita lakukan beberapa kan kemarin tapi belum kita input, apakah bisa kita inputkan melalui admin pemilih daerah. Nah, secara teknisnya jika bisa maka kita lakukan gitu. Terus kemudian yang seperti saat ini kami sedang bimtek sertifikasi di dinas. Nah, ini kan tasihnya lebih banyak belum lulus daripada lulusnya gitu ya, tapi sedang sertifikasi sekarang. Nah, seperti apa, Ustazah? Karena kan ini baru sekarang ya. Tapi sekarang sedang berlangsung kita di sini, inputnya itu seperti apa atau bisa menyusul nanti seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Agus. Yang jelas gini, untuk e-sertifikat ini, e-tasheh, e-sertifikasi, itu akan mulai efektif kita coba, ini kan masih uji coba Ustaz ya, masih ada trial lah istilah bahasanya itu,
hari ini sampai di Desember gitu ya, masih trial. Terus kemudian akan infonya dari Umi Foundation itu akan meluncing di Januari gitu ya. Sehingga Oh, yang hari ini itu silakan manual dulu barangkali. Makanya di beberapa di grup kami itu sekarang sudah mulai akan ada pendataan siapa yang akan sertifikasi dalam waktu dekat gitu ya. Karena nanti kalau sudah masuk ke SIM ini, nomor telepon yang terdaftar itu tidak boleh sama dengan nomor telepon yang sudah ada yang lama. Karena itu akan mengganggu sistem. Maka nomor telepon yang masuk ke dalam SIM OF itu adalah nomor telepon baru, peserta baru, yang itu nanti menjadi akunnya dan itu akan dimiliki oleh masing-masing individu. Begitu kira-kira Ustadz. Jadi yang sudah jalan ini pakai yang qaulul qadim ya. Nanti yang baru nanti mungkin dari Januari sudah Sudah. sambil dicek-cek, uji coba Ustaz. Ada trialnya ini. Seperti itu. Kira-kira iya, begitu. iya, siap. Oke, siap. Scroll, Ustaz. Afwan ya. Jelas Ustadz Agus ya. Jadi ini baru sosialisasi Ustadz. Nanti implementasinya insya Allah kita akan sepakati per awal tahun 2026 Ustadz. Jika di akhir Desember ini mungkin ada pelaksanaan sertifikasi, bolehlah Ustadz mencoba untuk trial gitu ya. Tapi saran kami tetap dilakukan dua versi. Dua versi itu maksudnya ya ada manual, juga ada sistem yang berbasis digital seperti ini, sehingga nanti ketika berbasis digitalnya ini masa ada error dan seterusnya, kita masih punya backup-nya manual. Itu Ustaz Agus ya. Dan Oke, Ustaz. jika selama 1 bulan ini di berbagai daerah kok sudah trialnya berhasil dan nggak ada masalah, baru nanti kita akan tetapkan di tahun 2026 yang akan datang, kita resmikan untuk pelaksanaan sertifikasi sudah berbasis digital. Begitu Ustaz Agus. Oke, Ustaz. Terus Ustaz, satu lagi Ustaz, jika bisa Ustaz, ini terkait dengan yang dulu teman-teman kita ini ada yang sudah trainer juga ya, ada terus aktif mengajar dan seterusnya. Tapi sertifikatnya kan Ustaz, belum sempat disertifikatkan datanya, tapi hilang ini Ustaz. Data sertifikasinya dan tasihnya dulu hilang ikut terbakar. Nah itu waktu sekolahan terbakar itu kan data kami taruh di sekolahan kan Pak. Dulu Umi daerah belum punya sekretariat sendiri. Nah itu belum kami ajukan. Nah kira-kira di SIM ini bisa enggak kita ajukan, tapi sertifikasinya memang sudah lama dulu, cuman datanya itu berkasnya hilang gitu Ustaz, Ya, terbakar. baik. Yang dimaksudkan Ustaz Agus adalah perpanjangan atau Panjangan ya. sertifikat ya Ustaz ya. Ya sebenarnya Ustaz, Hilang sertifikatnya. belum disertifikatkan Ustaz, karena datanya belum disetorkan. Setelah sertifikasi itu tasihnya di berkasnya kumpul jadi satu, nah terbakar. Nah itu belum kita ajukan. Tapi data pesertanya kita hafal semuanya karena pesertanya banyak yang aktif juga dari sekarang. Ya. Tapi belum dapat sertifikat berarti Ustaz. Belum saat itu. Baik Ustaz, ini mumpung masih manual, saya kasih solusi dulu gitu ya. Kalau bisa langsung input di situ Ustaz, kita input gitu Ustaz, kalau misalnya bisa gitu. Nah, begini Ustaz, ini karena datanya, ini karena apa? Nanti kalau sudah masuk SIM UF yang sudah digital, sepertinya nggak bisa yang seperti itu. Mumpung sekarang masih berlaku manual gitu ya. Peserta Diajukan. yang sudah disertifikasi tadi dan belum diajukan apa namanya sertifikat ya, belum diajukan sertifikatnya, tinggal aja Ustadz Agus ajukan untuk permohonan sertifikat ya. Permohonan sertifikat yang peserta yang data-data pesertanya tadi masih ada, itu silakan diajukan ke UF dari UMDA-nya. Nanti dari UF akan membantu untuk menerbitkan sertifikat. Gitu Ustaz. Oh, manual data manual aja saja berarti sama Manual yang fotonya gitu ada Ustaz di ya. pengajuan, yang ada di pengajuan Seperti biasa sertifikat Ustaz itu. di SIM UF itu ada pengajuan ya. Oh, berarti oke. Kirain bisa diinput di sini Ustaz, kita mau input. Kalau ini tertib nih Ustaz, nggak boleh main-main mata nih di sini. Ini nanti digunakan yang terbaru aja Ustaz, yang sudah Oke. kasus lama kayak gitu diajukan yang manual aja Ustaz Agus ya. Ya. Kalau yang ini fintech dinas pendidikan ini kita nggak bisa Ustaz kira-kira yang sekarang sedang berlangsung gitu. Maksudnya apa Ustaz? Maksud sertifikasi.
peserta sertifikasi kan kami sedang sertifikasi nih, Ustaz. Ya, Nah, ini pesertanya bisa enggak kita ajukan nanti ngisi ini? masuk ini. Nggih. Saran saya manual dulu, Ustaz, karena Oh, manual baru dulu. trial Ini gitu. masih sosialisasi Ustaz, belum Indonesia Raya. Sabar ya. Oke. Jadi yang sudah berjalan, apalagi ini sudah berjalan ya lakukan yang manual dulu. Toh Ustadz juga belum membuat ajuan kegiatan dan seterusnya. Dan sebenarnya proses Iya, itu. panjang. Repot lagi Iya, nanti betul, antum. betul. Harus Ya, suruh buat ajuan nanti ya. manual dulu Iya, tadi ya. oh. Oke, sip. Semangat ini Nggih, Ustaz. Ustaz. Senang saya ini. Syukuran, Ustaz. Ustaz Agus. Yang lain silahkan. Cukup ya. Masih ada 2 lagi loh ini. Sudah mau asar nih. Lanjut ya kalau nggak ada teman-teman ke mana nih Ustaz? Ke mana? Perpanjangan ya Ustaz ya? Perpanjangan ya. Nanti ini yang saya jelaskan tadi itu ada ininya teman-teman, ada tutorialnya. Sehingga kalau antum agak bingung-bingung nanti sambil sambil nonton video gitu ya. Ini nanti akan sudah lengkap di situ, tinggal teman-teman puter nanti akan lebih paham insyaallah. Sambil nanti hubungi Ustazah Putri ya. Berikutnya perpanjangan. Jadi nanti ketika untuk perpanjangan guru, berikut perpanjangan di administrasi di UMI Foundation. Ya, pertama adalah peserta sudah punya akun SIM. Jadi lagi-lagi tadi semua trainer yang sudah masuk sertifikasi itu akan mendapatkan SIM WF ya. Terus kemudian peserta atau bagaimana yang belum, maka daftar nanti melalui link. Lagi-lagi daftar. Nanti setelah itu login. Setelah login, peserta pilih UMI daerah terdekat atau UMI daerahnya yang sudah ada ya. Pilih trainer untuk ditugaskan oleh pengurus UMDA atau Korda. Sekali lagi ini dilakukan oleh UMI daerah. Terus kemudian ujian tase ulang dan cetak sertifikat. Nanti tutorialnya. Nah, saya panjangkan ya. Ini ya. Ini saya kecil tadi ternyata. Ini tadi yang saya bacakan ya. Kemudian perpanjangan sertifikasi guru. Ya ini bagaimana tadi seperti sertifikatnya expired. Poin penjelasan terkait pengajuan perpanjangan sertifikasi guru. Yang pertama, login sebagai guru Al-Quran. Sesuai akun masing-masing ya. Guru Al-Quran, pengajuan perpanjangan sertifikasi guru dilakukan secara mandiri oleh guru Al-Quran oleh SIM UF. Nah ini mantap ini. Sehingga tidak membebani admin ya. Yang kedua, guru Al-Quran belum memiliki akun SIM UF. Bagaimana Ustadz? Aku nggak punya akun gitu ya. Pengajuan dilakukan sendiri oleh UF ya. Yang belum memiliki akun SIM UF, sertifikasi di luar SIM UF gitu ya, dilakukan melalui formulir khusus yang dapat diakses publik. Yang ketiga, nomor sertifikat. Nomor sertifikat untuk setiap sertifikasi hasil perpanjangan tidak berubah. Jadi nomor sertifikatnya tetap, hanya yang berubah masa expirednya. Berapa tahun? 2 tahun. Kalau SIM itu 5 tahun ya kayaknya. SIM OF 2 tahun. Kemudian peringatan sertifikasi kadaluarsa. Nanti setiap guru Al-Quran akan mendapatkan peringatan. Setelah masuk itu akan mendapatkan bahwa sertifikat kadaluarsa setiap kali login ke SIM web. Pasti tulisannya expired gitu ya. Atau tulisannya segera tobat gitu ya. Supaya segera ikut tes tasih lagi. Kemudian bagaimana pengajuan perpanjangan oleh akun SIM web? Pertama tadi masuk ya ke akun pribadinya. Kemudian setelah itu
akan ada notifikasi seperti ini teman-teman. Pengajuan sertifikasi kedaluarsa gitu ya. Akan diberikan warning gitu ya. Silakan Anda telah kedaluarsa pada tanggal 4 September. Sudah diingatkan. Sudah berapa lama untuk mengajar tanpa sertifikat gitu ya. Kemudian taksi ulang. Nah, nanti setelah itu UMI daerah, koordinator daerah memilih ini ya. Nah, UMI daerahnya mana gitu ya. Jika sertifikat kedaluarsa akan muncul peringatan, pilih UMDA atau Polda, klik ajukan perpanjangan sertifikat. Nah, gitu. Setelah itu, nah nanti perpanjangan nanti ada di sini ya. Ya, progres perpanjangan sertifikasi guru. Jika pengajuan berhasil dikirim, klik progres perpanjangan sertifikasi guru atau klik menu sertifikasi guru. Ini di sini ya. Atau perpanjangan. Sini ya. Lihat progresnya seperti apa. Nanti kemudian setelah itu ini akan seperti ini. Tanggal sertifikasi pertama, enaknya Umi itu sampai begitu teman-teman, pikirkan. Kalau kita kadang sudah lupa ya, kapan sertifikasinya? Tahun gajah kayaknya. Terus kemudian tanggal keluarsanya, sudah berapa kali pengajuan, itu akan muncul di sini nanti. Kemudian, nah nanti seperti ini. Data pengajuan, apa ini, ketutup saya. Data pengajuan perpanjangan sertifikasi terbaru akan muncul data lain jika pengajuan perpanjangan lebih dari 1 kali. Nanti tinggal suketnya ada enggak gitu ya. Kita cek terus dokumen ujiannya baru nanti klik ujiannya. Pengajuan perpanjangan secara publik belum memiliki akun SIM UF. Ustadz, aku belum memiliki SIM UF tapi akun sertifikatku expired Ustadz. Nah, nanti akan ada seperti ini teman-teman. Tinggal klik buka http://mifoundation.com sertifikasi perpanjangan. Atau bisa yang kiris gitu ya. Langsung barcode aja di sini. Link resminya ini. Nanti halaman pengajuan ini khusus untuk guru Al-Quran yang belum memiliki akun. Jika Anda sudah memiliki akun, silakan memiliki pengajuan perpanjangan melalui akun SIM UF. Setelah berhasil melakukan perpanjangan, Anda akan mendapatkan akun SIM UF. Nah, jadi sudah punya akun dia. Diisi, lengkapi. Terus kemudian, nah input formulir pengajuan perpanjangan sertifikasi guru, data sertifikasi guru. Jangan lupa simpan. Berikutnya akan ada notif teman-teman. Selamat akun guru Al-Quran Anda SIM UF berhasil gitu ya. Silakan ini jadi passwordnya seperti tadi. Ini nomor telepon tidak boleh sama karena nomor ini akan menjadi nomor akunnya masing-masing. Diharapkan login untuk menonton perkembangan. Setelah itu, nah ini ya. Jika pengajuan berhasil dikirim, klik progres perpanjangan sertifikasi, klik menu sertifikasi guru perpanjangan. Ini seperti tadi ya. Pengolahan data perpanjangan sertifikasi guru. Nah, sertifikasi guru beberapa poin penjelasan terkait pengelolaan data perpanjangan ya dilakukan oleh UMDA atau Korda ya yang menaungi guru Al-Quran. Penetapan pentas adalah oleh Korda atau UMDA penetapan pentas. Pentas adalah trainer atau UMDA Korda. Ya, terus kemudian yang keempat, peringatan. Setiap UMDA Korda memiliki pengajuan perpanjangan sertifikasi. Akan ada peringatan untuk menetapkan pentas ya, yang harus ditugaskan setiap kali login ke SIM UF. Kan pentasnya nggak boleh sembarangan ya. Ada sertifikat pentas. Ustadz, pentasnya sedang umrah Ustadz 1 bulan. Kan ada pentas kedua ya kayak gitu. Seperti ini teman-teman. Ya, modelnya nanti isinya di dalam SIM UF kita. Ya, terdapat satu data baru yang perlu ditindaklanjuti. Nah, ini akan diingatkan nanti sehingga admin itu di warning di sini ya.
Jika terdapat pengajuan baru akan muncul notif dan klik tetapkan pentas saya. Nanti tinggal pilih trainer reputasinya siapa. Jangan lupa di save. Ya. Setelah itu, nah ini nanti akan seperti ini. Pentas saya berhasil ditetapkan. Ini nanti proses pentasnya bagaimana, berhasil atau lulus atau tidak lulus, nanti seperti itu. Lagi-lagi klik ujiannya ya. Pentasihan ulang guru Al-Quran. Beberapa poin penjelasan terkait pentasihan ulang guru Al-Quran dilakukan oleh pentasi terpilih, menentukan kelulusan, keterangan dan sertifikasi terupdate, notifikasi pentasi ulang. Jadi seperti tadi ya, teman-teman. Nah, nanti bentuknya begini. Lagi-lagi antum di apa namanya? Waalaikumsalam. Pentase itu akan dapat begini. Jika terdapat penugasan pentase, itu nanti yang diklik oleh Umi Daerah itu akan masuk ke akunnya pentasenya. Nah, ini terdapat satu pengajuan perpanjangan sertifikasi baru yang menunggu pentase. Ayo segera bangun gitu ya. Nanti langsung klik tes ujian. Berikutnya, nih berikut adalah data pengajuan perpanjangan sertifikasi guru yang pentase ulang. Nah, gini bentuknya teman-teman. Ya. Terus klik ujian untuk pentase ulang. Klik gitu ya. Kemudian setelah itu pentase mengisi hasil tase seperti tadi ya. Lulus atau tidak gitu ya. Centang yang perlu dicentang. Klik simpan untuk menyimpan penilaian. Terdapat notifikasi berikut setelah penyimpanan penilaian. Setelah diklik simpan, itu akan sukses. Nah, berarti sudah aman ya. Ini berikutnya identitas guru akan tergambar di sini. Klik tab kelulusan. Jangan lupa kelulusannya. Tadi kan penilaian ya. Kelulusan jangan lupa. Pilih pada isian berikut terbitkan sertifikat belum belum terbitkan. Terbitkan sertifikat, tinggal klik gitu ya. Jangan lupa simpan. Kembali ke halaman daftar pembayaran. Berikutnya teman-teman, ini contoh ya, yang ini nggak bisa dibuka. Ya kolom dokumen kita bisa cetak ya. Jadi nanti suketnya ini bisa kita lihat gitu ya, atau mau dicetak atau disimpan dan sebagainya itu bisa dilihat di sini. Nah ini nanti seperti ini. Pada dashboard utama akun guru Al-Quran akan mendapatkan pemberitahuan terkait kelulusan perpanjangan. Nah lihat detail. Nanti akan ada suketnya di sini, surat keterangan lulusnya ya. Pemantauan perpanjangan sertifikasi guru Al-Quran perhatikan adalah lakukan oleh semua user. Data sesuai lingkup atau akses, filter data ya. Pemantauan perpanjangan sertifikasi guru Al-Quran dapat dilakukan oleh semua user, baik guru Al-Quran, trainer. Jadi semua user bisa ngecek perpanjangan ini. Data sesuai lingkup atau sukses, guru Al-Quran dapat melihat datanya, bisa juga dapat melihat detail di lingkupnya. Trainer pasti dapat melihat data yang ditugaskan. Ya, kemudian filter data pengajuan perpanjangan, mulai kolom pencarian atau kotak rekapitulasi status. Ini bisa dicek di sini teman-teman. Atau cetak sertifikat juga sama. Ketika perpanjangan guru dinyatakan lulus, akun Unda dapat mencetak sertifikat terbaru dan surat keterangan tes. Ini masuk di mana? Di perpanjangan. Diceknya di sini ya, di SIMWF ya. Oleh Umi daerahnya ya. Perpanjangan untuk melihat datanya. Nanti akan kelihatan siapa saja yang masuk ya gitu. Ada kolom dokumen, sertifikat terbaru dan sertifikat keterangan tase. Nanti lihat sertifikat terbarunya ya. Bisa dicek di sini. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini suketnya, keterangannya. Terima kasih. Ada pertanyaan terkait perpanjangan teman-teman? Atau ada tambahan dari Ustaz Samidi dan Ustaz Fitri?
Cukup ya? Ya, cukup Ustaz. Ustaz, kayaknya Lanjut teman-teman terakhir. Action plan. mohon bantuan yang masih dibuka apa mikrofonnya untuk ditutup dulu, suara azannya masuk ini. Ya. Siapa yang azan itu? Ustazah ini, Ustazah yang pakai kacamata, Ustazah siapa nih? Iya. Ya, Nisa. Sama dengan Ustazah Ustazah komputer. Aisyah Putri ya. Tadi namanya Itu Ina, Ustazah. sekarang jadi komputer semua. Diklik Ustazah di bawah, klik. Ya, gitu ya. Lanjut teman-teman terakhir ya. Bagaimana tutorial action plan? Pertama adalah Umi Daerah, ajuan kegiatan. Kegiatan disetujui. Ini bisa besar ya. Besar atau kecil ini sudah? Lanjut Ustaz Malik. Ya, ajuan kegiatan, jadi kegiatan disetujui atau pemilihan trainer, co-trainer oleh akun Umi Daerah atau Porda atau oleh ketua ya. Kemudian input anggaran, jadi akun, ya masih ngaji Ustazah. Ustazah tadi sudah di mute, sekarang kok dibuka lagi? Iya. Tutup Ustazah, tadi udah benar tadi. Oh, tadi Nah, itu. betul, jangan Sip. dirubah lagi ya. Ya, tuh. Nanti akan ada surat tugas teman-teman. Ada surat tugas, kegiatan berjalan, terus kemudian laporan kegiatan dan berita acara, input biaya realisasi kegiatan dan juga ada kegiatan selesai. Nah, nanti seperti ini ya untuk yang apa namanya? Informasi yang dibuat berita acara. Ini penting supaya nanti kita ini butuh berita acara atau tidak gitu ya. Yang pertama sosialisasi itu wajib dibuat berita acara tapi tidak pakai laporan. Tashe juga wajib ada berita acaranya tanpa laporan. Tahsin itu ada berita acara dan laporan kegiatannya. Sertifikasi supervisi juga sama ya. Coaching tanpa laporan kegiatan, tapi berita acara wajib. Munakosha dua-duanya wajib. Khotaman tidak pakai laporan, cukup berita acara. Sama juga dengan kegiatan lainnya. Dapat nomor Nanti kita lihat ke tutorialnya hari ini. teman-teman. Yang berapa? Nih, apa saja yang dikehendaki oleh pengurus Umi Daerah Korda yang akan untuk akun trainer. Yang pertama adalah ini contoh ya, misalkan ini akunnya Umi Surabaya gitu ya. Klik di sini, manage akses trainer. Ya. Trainernya siapa? Misalnya Ahmad Mufti. Pada tahap ini hanya dilakukan sekali saat memilihkan tahap apa saja yang dikehendaki pengurus. Dan pengurus juga bisa cabut akses kepada trainer sudah tidak aktif lagi atau sudah tidak berkepentingan. Mau diapain ini Ahmad Mufti? Nah, ini harus ada di sini, monggo teman-teman diklik ditambah kayak gitu ya. Nah, ajuannya apa? Ya, misalnya terkait Ustadz Mufti ini, Mufti Hidayat mau diapain? Nah, klik ditambah ya. Yang penting sudah ada nama trainernya dulu, baru setelah itu diklik. Berikutnya, setelah dipilih trainernya, baru tambah akses menu, mau diapain? Usulan action plan kayak gitu ya. Boleh dicentang-centang kayak gitu ya. Manajemen akses wajib dipilihkan menu yang diizinkan untuk trainer. Misalkan untuk anggaran dan realisasi hanya untuk akun yang menjabat sebagai bendahara. Nih, klik. Nah, terus kemudian jangan lupa disimpan. Berikutnya, ini nanti seperti ini teman-teman. Masuk ke home, selamat datang. Nah, action plan global nanti ini. Nah, nanti action plan global Umi daerah. Kalau antum bertugas di pusat, berarti Umi pusat ya. Nah, ini yang karena kita di daerah, maka action plan Korda, Umda atau Korda. Nanti akan ada begini teman-teman. Ya, selamat datang gitu ya. Yang pertama adalah usulan jika akun lembaga atau akun trainer melakukan ajuan kegiatan ke Umda atau Korda. Itu disebut dengan usulan. Action plan
daftar kegiatan yang akan berjalan dalam satu bulan. Jadi siapapun yang nanti akan berkegiatan selama 1 bulan, itu mohon sudah masukkan ke dalam action plan. Supaya apa? Umi Foundation bisa ngecek ada acara apa sih di daerahnya antum itu gitu ya. Kemudian anggaran yang sudah di-input oleh bendahara akan tampil pada menu ini. Nah, ini di sini ya anggaran. Surat tugas juga akan berkegiatan terbit secara otomatis. Tidak perlu manual lagi. Laporan bisa dilihat daftar kegiatan yang sudah berjalan dan tuntas dalam membuat laporan atau tidak. Sehingga nanti ini siapa yang belum laporan biasanya kalau kita sudah buat laporan, kalau belum buat laporan itu akan ada otomatis buat berita acara dan sebagainya gitu ya. Antum tinggal klik buat laporan. Kayak gitu. Berita acara, Umda atau Korda bisa lihat daftar kegiatan yang sudah berjalan. Jadi ngecek ya teman-teman. Realisasi bisa cek kegiatan yang sudah terrealisasi. Ini terkait dengan action plan Umda atau Korda. Berikutnya adalah menu usulan. Kalau klik tombol usulan ya, klik tombol biru bulat atau bisa geser ini nih di sini. Ya, usulan. Bisa geser ya. Nah, ini silakan aksinya apa kayak gitu. Pada menu usulan, daftar ajuan kegiatan juga tampil di akun ketua untuk persetujuan. Nah, nanti di akunnya ketua itu akan ada setujui atau tidak. Ya, kayak gitu. Kalau disetujui, centang ini. Kalau tidak, wah ini nggak disepakati nih, ya sudah disilang aja. Kayak gitu. Menu action plan. Jadi isinya action plan itu seperti ini teman-teman, untuk melihat daftar kegiatan yang akan berjalan dalam 1 bulan. Terus kemudian klik detail. Nah, kalau pengen lihat detailnya itu pada aksi untuk melihat detail kegiatan dan bisa diedit kegiatan jika ada yang harus diedit. Jika ada kegiatannya harus diedit, boleh diedit di situ. Berikutnya, klik ubah kegiatan. Nah, jadi kalau bagaimana saat kalau pengen mengubah, ya nanti kita klik itu ya. Jangan lupa klik simpan. Nah, jadi kalau mau edit aksi ini ya, kalau misalnya mau rubah silakan diklik di sini. Iya. Terus edit. Menu perubahan kegiatan ini manakala sudah direncanakan, oh ternyata ada perubahan tanggal, oh Ya. ternyata ada perubahan trainer yang ditugaskan, misalnya gitu ya. Maka di menu action plan ini ada edit atau ubah kegiatan untuk mengantisipasi bila mana di dalam perjalanan itu ada perubahan-perubahan waktu atau perubahan trainer yang ditugaskan, itu setiap saat bisa diedit gitu ya. Dan teman-teman, kami mumpung ingat ini, kami kasih himbauan bahwa action plan kegiatan ini oleh Umi Daerah diisi setiap awal bulan ya saudara ya. Bahkan akhir bulan pun boleh merencanakan, misalnya di akhir bulan di tanggal-tanggal 27, 28 gitu ya, itu boleh sudah merencanakan kegiatan yang akan berjalan di 1 bulan besok begitu. Nah, bukan saat mau kegiatan baru di-input, bukan begitu. Tapi kegiatan yang sudah direncanakan dalam 1 bulan, itu sudah di-input di akhir bulan, begitu. Sehingga pada saat awal bulan itu sudah tinggal melihat agenda yang tertulis atau terschedule di dalam action plan. Gitu saja ya, insya Allah. Ya, Adapun di tengah-tengah misalnya setelah berjalan kok akan ada tambahan kegiatan selain yang sudah di-input di akhir bulan tadi, maka bisa disusulkan dengan menu usulan tadi begitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu ya. Ya. Dan untuk bisa ketemu action plan teman-teman, Umi Daerah dan pengurusnya wajib rapat. Yes, itu Nggak bagus. bisa kalau tiba-tiba besok kayaknya ini saat kayaknya harus rapat menentukan kegiatan selama 1 bulan ke depan itu mau ngapain aja sehingga enak adminnya memasukkan dan bisa nanti kalau misalnya ada perubahan terkait tanggal dan sebagainya bisa diedit ya, di usulan dan sebagainya. Gitu ya. Kapan efektifnya set? Kapan Kenapa, Ustaz? efektifnya set? Hah? Kapan digunakan ini set? Nah, jadi Tanggal tadi kita baru nih Ustaz, uji coba Ustaz. Silakan nanti dicek-cek rencana di Januari di launching Ustaz.
Betul. Ini kan sudah akhir bulan ya Ustadz ya. Boleh dong kita mencoba kalau Ya. misalnya sudah punya akun Umi Daerah, action plan ini boleh dicoba-coba untuk agenda Desember besok ini kira-kira Ya. kegiatannya apa saja boleh diinput Ustadz. Sehingga kami yang ada di UF ini juga bisa melihat agenda yang ada di Amunte selama bulan Desember itu apa saja sih gitu. Ya, Kami ya, dari ya. pusat bisa ngecek gitu Ustadz. Sip. Iya, iya. Jadi ini anu Sat, nanti setelah rapat tinggal kasih tahu adminnya, ayo admin masukkan biar kelihatan rame gitu ya. Boleh begitu. Iya. Cukup ya teman-teman. Berikutnya menu anggaran. Nah ini Set, anggaran. set. Anggaran set. Ya masalah anggaran set. Ya, input anggaran Anggarannya kegiatan juga tampil di akun pribadi keuangan. iya siap. Ini ya anggaran ini gimana Ustaz Samedi? Ya, anggaran itu nanti akan diisi oleh bagian admin ya Ustadz ya. Artinya yang membuat anggaran ini biasanya admin. Contoh misalnya dalam sebuah kegiatan supervisi gitu ya, kita ini mendapatkan apa namanya pembiayaan dari customer berapa. Misalnya kita mendapat dari customer itu 500.000 gitu ya. Boleh dari customernya itu 500.000 diisi di nanti kolom anggaran ada menu-menunya Ustadz. Kemudian Umi daerah ini perlu mensubsidi enggak untuk anggaran ini? Kalau enggak ya tulisnya nol begitu ya. Dan total anggaran yang dibutuhkan untuk sekali kegiatan itu berapa begitu. Nah, intinya Ustadz di kolom anggaran ini disesuaikan pendapatan kita dari customer berapa dan akan dikeluarkan untuk kegiatan ini berapa begitu. Paham ya Ustadz ya? Jadi contohnya supervisi tadi, kita mendapatkan dari customer itu 500. Oh ternyata nanti cuma dikasih ke trainernya itu kebutuhan kegiatan supervisi itu cuma 300. Oh berarti nanti kita bisa saving 200.000 untuk margin atau keuntungan dari kegiatan satu supervisi tadi. Begitu Ustadz, itu nanti adanya di menu anggaran untuk membuat anggaran. Ya, jadi ini maksudnya adalah Umi daerah ya Ustaz ya. Umi daerah sesuai dengan anggaran yang biasa dalam setiap kegiatan misalnya sertifikasi itu berapa gitu ya anggarannya. Baru nanti dimasukkan di situ. Terus nah ini kalau seandainya nggak diisi Ustaz, itu tetap dari Umi Foundation anu ya. Nah, Sebaiknya diisi ya Ustaz gitu. mestinya harus diisi Ustadz, karena di setiap kegiatan itu kan Sudah ada jelas ya anggaran. pengeluaran ya. Hmm. Setiap kegiatan itu kan ada pengeluaran. Contoh misalnya untuk trainer gitu ya. Ya. Untuk trainernya itu insentifnya berapa? Oh ternyata dari lembaganya untuk supervisi itu tidak dikenakan biaya. Ya berarti nanti muncul subsidi berapa yang harus dikeluarkan oleh Umi daerah untuk kegiatan supervisi tadi begitu. Berarti ini Nah, gitu, anggaran ya. untuk semua anu ya Ustaz ya. Sekali kegiatan ya. Untuk sekali kegiatan. Jadi kan masing-masing baris ini kan untuk satu kegiatan ini. Ya, misalkan sertifikasi membutuhkan 3 trainer Yes, selama 3 hari, betul. terus konsumsi dan sebagainya itu juga? Ya, betul Ustaz. Masuk gitu ya. Nah, itu nanti yang dibutuhkan kira-kira 3 hari 3 trainer itu berapa gitu ya. Ya, Nah, itu gitu. nanti di situ dan kita mendapatkan dari customer-nya berapa. Nanti ada sisa margin berapa gitu ya, Ustaz. Ya. Ini teman-teman kalau ini bisa komunikasi sama Ibu Bendahara ya. Insya Allah. Kalau ketuanya anu gimana nih berapa anggarannya kayak gitu. Sehingga lebih jelas nanti, lebih kelihatan berapa menyerap anggaran setiap tahunnya itu akan kelihatan oh ternyata setiap tahun Midara ini sekian kayak gitu karena sudah jelas sih. Jangan lupa disimpan ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Contohnya ada anggarannya berapa, terus kemudian customer bayarnya berapa, subsidi Umidara atau tidak. Itu kalau nol nggak ada ya nggak perlu subsidi, nggak apa-apa nol gitu. Anggaran yang diperlukan untuk satu kegiatan itu berapa gitu ya Ustaz ya. Kemudian dibutuhkan trainernya itu kegiatannya berapa untuk insentifnya. Kemudian nanti kalau kurang berarti muncul subsidi kan gitu ya. Ya. Nanti kalau lebih berarti itu nanti akan masuk margin atau keuntungan Umi daerah. Keuntungan Umidara. Ada nggak ini Ustaz subsidi dari Umi Foundation? Karena kemarin itu ada yang nanya, Ustadz ini kami nggak bisa ngadain kegiatan karena biayanya mahal gitu kan, sehingga ada Umi Foundation gitu ya. Boleh Kayaknya Ustaz. dengan adanya begitu Umi Foundation
bisa melihat ini perlu disubsidi atau tidak. Boleh Ustadz, nanti kalau itu by surat khusus ya. Ya. Sama minta tanda Ustadz, tangan sama ketua RT ya Ustadz ya. Ya. Surat tanda tidak mampu. Oke teman-teman, lanjut. Jika sudah diinput, jangan lupa untuk klik simpan. Menu surat tugas. Nah, nanti ini sudah akan otomatis ya terbit ketika sudah mengirimkan informasi file surat tugas tersedia kepada trainer yang bertugas. Klik Ini lihat gitu ya. Nanti jam seperti itu. berapa kira-kira? Nih, jadi sudah otomatis. Berikutnya, ini seperti ini Jawab. surat tugasnya, save as, PDF, ya. Monggo di print atau dikirim atau di share gitu ya, silakan. Kemudian laporan, nah nanti seperti ini teman-teman. Setelah kegiatan berjalan, klik menu laporan, nih ya. Terus melihat trainer yang sudah selesai input laporan dan berita acara belum klik tombol biru pada aksi ini ya. Kita lihat di sini. Ada akun koordinator, trainer, dan akun trainer yang bertugas juga menu tampil laporan dan input laporan kegiatan. Jadi semua akun trainer juga akan muncul seperti itu. Cek status. Bisa diinformasikan kepada trainer untuk segera input laporan kegiatan. Nanti seperti ini ya. Belum dibuat, nanti itu akan dicek kalau ada yang belum buat laporan. Seperti itu teman-teman. Berita acara. Jadi berita acara ini, jadi setelah kegiatan berjalan, jangan lupa ada berita acara. Jadi tadi sudah ditampaikan ya, mana yang berita yang butuh, sepertinya berita acara itu hampir semuanya butuh gitu ya. Terus ada yang memang laporan yang tidak ada. Setelah kegiatan berjalan, klik menu berita acara untuk melihat trainer sudah selesai input berita acara atau belum. Klik tombol biru nih ya, cek. Kemudian pada akun koordinator trainer bertugas bisa tampil menu berita acara dan input berita. Sepertinya teman-teman, belum dibuat. Nanti kalau belum dibuat begitu ya. Terus klik menu realisasi untuk input realisasi keuangan kegiatan. Nah, ini realisasi silakan dicek. Pada akun pribadi keuangan, menu realisasi juga tampil dan bisa melihat akun pribadi keuangan. Nah, nanti bisa dicek juga di keuangan. Nanti klik menu aksi tombol biru pada aksi dan input realisasi keuangan. Nanti di sini. Jangan lupa simpan. Nanti kan dari kegiatan ini berapa anggarannya, terus kemudian realisasinya berapa, ternyata minus gitu ya. Berarti tahun depan harus ditambah dan sebagainya, iurannya berapa dan sebagainya. Itu akan menjadi evaluasi tersendiri nanti. Ajuan kegiatan melalui usulan akun lembaga. Jadi kalau ada yang mau ngajukan ini, masuk ke ini ya, nomor registrasi lembaga, nanti lembaganya itu bisa masuk akun, nanti akan ada seperti ini teman-teman. Ya, nanti data lembaganya bentuknya begini. Ini pastikan aktif lembaganya ya. Terus setelah itu nanti action plan global, nanti detail action plan. Jadi masuknya di Korda atau di Umda ya, tidak di Umifosot. Nanti di home usulan sekali lagi untuk mengajukan usulan kegiatan yang akan dilakukan pada lembaga Keumda. Jadi lembaga nanti yang mau berkegiatan juga sama, harus lewat SIM UF ini masuk di usulan ya seperti itu. Action plan untuk melihat daftar kegiatan yang sedang berjalan atau sudah selesai kegiatan, berita acara dan laporan kegiatan untuk melihat file berita acara yang sudah dibuat oleh trainer yang bertugas. Bentuknya seperti ini. Usulannya seperti ini, misalkan ya. Di usulan, terus kemudian dicek apa sih usulannya, proses pengajuan, nanti disetujui atau tidak. Isi form usulan kegiatan, jika sudah jangan lupa klik simpan. Biaya program yang sudah disepakati oleh Pemda, Korda atau lembaga. Jadi sekali lagi teman-teman harus ada kesepakatan akad ya, SPK gitu bahasanya ya. Silakan nanti disesuaikan.
klik menu action plan untuk melihat kegiatan yang sedang masing-masing lembaga. Nih action plan-nya apa isinya, kelihatan nanti di sini. Nah, nanti jangan lupa berita acara dan dari berita acara ini nanti akan terlihat kegiatan kita yang sudah selesai. Ini contohnya yang sudah dibuat.